Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di video baru kita kali ini. Dan walaupun sudah lama ya nggak bikin video, tapi per hari ini saya akan mulai bikin series yang baru, playlist yang baru. Jadi semoga lancar untuk video-video ke depannya. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua untuk support, untuk doanya, untuk dukungannya. Karena walaupun udah lama nggak bikin video, tapi saya masih merasakan support yang begitu hangat ya, begitu luar biasa gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman semua untuk dukungannya, untuk doa-doanya yang baik-baik. Terima kasih banyak semuanya. Senang kalau memang bisa membantu atau bermanfaat buat teman-teman ya. Dan kalau misalkan ada teman-teman baru yang baru nonton di video kali ini, saya sangat menyarankan teman-teman bisa nonton di playlist pertama dulu supaya lebih connect untuk masuk ke playlist kedua ini gitu ya. Terutama karena di series kedua ini kita akan lebih dalam, kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil untuk mencari entry gitu ya. Jadi saya sangat menyarankan teman-teman yang baru nonton bisa nonton playlist yang pertama dulu. Oke, mungkin sebelum lanjut saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman Traktir Kopi yang udah berjalan 3 bulan, dan terima kasih banyak buat teman-teman Traktir Kopi yang setiap bulan masih setia mentraktir saya satu cangkir kopi setiap bulannya gitu ya. Terima kasih banyak. Senang bisa mengenal Anda lebih dalam, ngobrol-ngobrol secara langsung di Zoom gitu ya, dan mendengarkan kisah-kisah Anda gitu ya. Dan terima kasih juga buat yang setia dari awal saya launching Traktir Kopi sampai hari ini udah 3 bulan masih setia berlangganan menjadi membership. Terima kasih banyak teman-teman. Kita ketemu lagi di Zoom berikutnya ya di malam minggu biasanya gitu ya. Nah, saya mulai playlist baru kali ini itu masih ngomongin tentang liquidity concept, ICT liquidity concept. Kenapa? Karena sampai hari ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk seputar liquidity. Biasanya banyak nanya, Bang, apa itu buy side liquidity? Bang, apa itu sell side liquidity? Apa itu smart money reversal dan lain-lain. Jadi masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar liquidity ini, walaupun mungkin di video playlist sebelumnya sudah saya banyak sharing juga gitu ya, tapi saya juga nggak ngerti ya kenapa masih banyak yang nanya. Jadi mungkin untuk pembukaan video, untuk intro video playlist baru ini, saya mau mulai bahas lagi dengan konsep dasar, yaitu tentang liquidity concept. Semoga lewat satu video terakhir ini ya tentang liquidity, teman-teman udah nggak bingung lagi menentukan buy side dan sell side liquidity. Teman-teman udah nggak bingung lagi mendefinisikan apa itu liquidity dan bisa melihat liquidity itu dengan lebih jelas ya. Jadi semoga video ini dapat membantu. Tapi kalau seandainya masih bingung juga tentang liquidity, nanti silakan tulis aja ya pertanyaan-pertanyaannya di kolom komentar. Oke? Jadi tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke ICT Liquidity Concept sebagai introduction playlist saya yang kedua. So, saya mulai dengan satu quote yang terkenal ini dari ICT ya. ICT berkata, jika Anda tidak bisa mengenali di mana liquidity itu berada, maka Andalah yang akan menjadi liquidity tersebut. Jadi liquidity itu menjadi poin yang sangat penting karena segala sesuatu itu dimulai dari liquidity. Jadi tidak ada entry, tidak ada perubahan struktur, tidak ada PD array tanpa liquidity. Semua dimulai dari liquidity karena kita tahu, saya udah berkali-kali juga ngomong bahwa algoritma itu hanya punya dua tugas. Yang pertama adalah untuk mencari liquidity, yang kedua untuk merebalance imbalance. Jadi nomor satu ini menjadi fokus utama dari algoritma, yaitu mencari liquidity. Karena itu mungkin banyak juga di Instagram gitu ya, mungkin follower-follower baru di Instagram banyak yang bilang eh, brokernya tahu di mana tempat menaruh SL-nya. Jadi begitu dia trading, SL-nya kena mulu, habis itu baru bergerak ke arah yang tepat gitu ya, ke arah yang sesuai dengan analisa dia. Ya, kita nggak bisa menyalahkan broker ya, karena kalau kita menyalahkan broker, ya gimana dong? Kan itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol atau bisa kita ubah. Tapi yang bisa kita ubah kan letak stop loss kita. Yang bisa kita kontrol kan di mana kita menempatkan stop loss kita. Jadi kalau kita bisa mengetahui di mana area-area liquidity yang akan dituju oleh algoritma, mungkin kita bisa menempatkan area stop loss kita di area yang lebih aman gitu ya.
Nah, jadi apa sih pengertian liquidity? Paling mudah, teman-teman, itu adalah area di mana para retail paling banyak menaruh stop loss mereka. Jadi tidak dibutuhkan sebuah software canggih, sebuah AI, atau sebuah aplikasi yang bisa melihat semua letak stop loss dari para retail. Sebenarnya hanya dengan melihat chart, kita bisa mengetahui dengan mudah kok di mana kira-kira para retail trader ini menempatkan posisi stop loss mereka. Betul nggak? Ketika kita punya kemampuan atau sudah melatih mata kita untuk mengenali di mana area-area retail banyak menempatkan stop loss, maka kita harusnya bisa lebih terhindar, ya, bisa lebih terminimalisir resiko-resiko kena stop loss gitu ya ketika nanti kita entry di market. Nah, kita mulai dengan chart ini, dengan naked chart ini. Nah, teman-teman, dari naked chart ini, bisakah teman-teman mengenali, kira-kira nih, dari chart ini, bisakah teman-teman mengenali di mana sih area-area liquidity itu berada? Di mana sih kira-kira area-area di mana para retail itu menaruh stop loss mereka? Kira-kira bisa ketebak nggak di mana area-area para retail menaruh stop loss mereka? Coba di pause sebentar videonya, diperhatikan dulu price action ini ya, yang sedikit ini, dan kira-kira coba ditebak-tebak di komputernya nih. Kira-kira di mana nih para retail menempatkan stop loss mereka? Bisakah Anda menebaknya atau mengetahuinya sebelum nanti saya kasih lipstick di price action ini? Itu ya. Oke, jadi anggap aja udah ya. Nah, nanti saya langsung kasih lipstick di price action kali ini. Nah, ini ya. Jadi kita lihat di sini ada banyak sekali relatif equal high, betul? Di sini ada high, di sini ada high. Sorry, di sini ada high lagi, di sini juga ada high. Nah, kita lihat bahwa kalau begitu banyak equal high begini, ini adalah menjadi area empuk yang akan menjadi target diserangnya algoritma. Karena setiap kali retail melihat posisi double top begini, retail akan berpikir bahwa ini adalah strong resistance. Begitu juga dengan ini. Di sini ada top, lalu apa yang retail pikir ketika harga balik lagi ke area top ini? Maka ini akan menjadi double top. Dan ketika ini menjadi double top, tempat area retail menempatkan posisi limit sell mereka, pertanyaan saya selanjutnya adalah di mana nih kira-kira mereka yang nge-sell di sini? Kira-kira di mana nih mereka menempatkan stop loss mereka? Di mana coba kira-kira? Kurang lebih kan di area di atas ini sedikit ya, tempat mereka menaruh area stop loss mereka. Turun sedikit, lalu di sini juga banyak high-high baru yang kurang lebih relatively equal high juga kan. Nah, ini kan masuk di area-area di mana retail akan menganggap bahwa ini adalah strong resistance yang kuat. Dan lihat apa yang dilakukan oleh algoritma. Dia sideway naik turun, naik turun, naik turun, oke. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba lihat candle-nya. Satu candle besar, dua candle besar, dan menghabisi semua retail stop loss di area equal high ini. Betul? Perhatikan bahwa ketika dia turun, dia turunnya cenderung naik turun, naik turun. Tapi begitu naik, lihat tuh, kenceng banget ya, cepat dan candlenya volumenya besar-besar. Kenapa? Karena dia algoritma tidak mau mengizinkan para retail untuk melikuidasi terlebih dahulu posisi mereka, sehingga dia bergerak dengan sangat cepat untuk mengambil semua liquidity yang ada di area sini. Jadi paling gampang untuk mengenali area liquidity, atau kira-kira kalau misalkan masih ada yang bertanya, sebenarnya apa itu definisi dari liquidity? Liquidity adalah area di mana para retail itu paling banyak menempatkan area stop loss mereka. Biasanya itu area-area di mana terdapat equal high atau swing high, swing low, atau alt high atau alt low. Nah, itulah area-area yang akan dituju atau diserang oleh algoritma. Karena algoritma bisa dengan mudah menebak di mana nih kira-kira retail akan menganggap sebuah strong support atau sebuah strong resistance. Dan algoritma juga dapat dengan mudah membaca nih kira-kira nanti kalau mereka entry, di mana sih mereka menempatkan stop loss mereka. Nah, jadi area-area itulah yang nanti akan diserang oleh algoritma. Pertama dia lakuin engineer liquidity, dia mengengineer dulu liquidity di sini, dia naik turun, naik turun, naik turun, sehingga banyak retail yang masuk ke dalam konsolidasi besar ini ya. Dan ketika mereka masuk, bahkan di atas sini ada liquidity, di bawah sini juga ada liquidity. Betul? Lalu setelah liquidity terkumpul, di bawah sini ada liquidity, di atas sini ada liquidity, apa yang terjadi? Liquidity di bawah sini diambil, di sweep,
Kemudian setelah dia nge-sweep bagian bawah sini, mana liquidity yang belum di-sweep? Yaitu yang ada di area atas sini. Sehingga ketika terjadi sweep di sini, ya retail para seller mungkin berpikir, wah mereka senang ya karena posisi mereka benar, mereka itu turun dengan kencang. Tapi tiba-tiba kemudian ketika mereka dalam keadaan nyaman, tenang, mereka berpikir bahwa market akan meneruskan perjalanan ke bawah gitu ya, turun lebih dalam, tiba-tiba apa yang terjadi? Ada kecepatan, ada big candle movement yang tiba-tiba naik ke atas kencang, mengambil atau melikuidasi semua posisi mereka. Jadi ini yang disebut dengan liquidity, yaitu algoritma akan selalu mencoba mencari di mana retail menaruh stop loss mereka. Dan itu dapat dilihat dengan mudah ketika kita melihat sebuah chart yang lagi sideways seperti ini, sedang terjadi sebuah konsolidasi. Dan lihat apa yang terjadi setelah algoritma mengambil liquidity di area sini. Bergerak dengan trending, bergerak satu arah. Kenapa bergerak dengan kencang turun begini? Karena algoritma sudah mengambil liquidity di area sini dan sudah mengambil liquidity juga di area sini. Sehingga sekarang range ini itu sudah balance. Sudah tidak ada imbalance dan sudah tidak ada liquidity. Sehingga algoritma akan bergerak lagi melakukan expansion untuk nanti ke satu area yang baru dan dia akan engineer lagi liquidity. Dia akan naik turun lagi, dia mengumpulkan liquidity lagi, lalu kemudian dia akan sweep lagi liquidity di bawah dan liquidity di atas. Jadi kurang lebih itulah cara kerja algoritma dalam mengambil liquidity para retail. Dan begitu juga dengan sebaliknya ya. Di area sini seperti yang saya sudah bilang, di sini kan juga banyak liquidity, betul? Karena kalau kita ngelihat chart seperti ini gitu ya, pasti ada yang ngelihatnya sebagai double top, tapi juga ada yang ngelihatnya sebagai double bottom, betul nggak? Saya ingat dulu waktu masuk di salah satu grup awal-awal saya belajar trading, itu ada yang banyak yang berdebat tuh ya, teman-teman di grup itu ada yang berdebat. Ada yang bilang, oh ini double top, wah ada yang bilang ini double bottom, which is dua-duanya benar, dua-duanya kan nggak salah karena memang di sini dia turun kenceng dan mereka yang pasang buy di sini juga naiknya kenceng. Tapi kita lihat di posisi bawah sini. Di sini ada low, di sini ada low, di sini ada low ya, ada banyak low di sini, ada swing low, ada old low, di sini juga ada low lagi ya kan. Sehingga berpikir bahwa ini adalah sebuah double top. Sehingga pasti di bawah sini itu banyak area-area di mana retail menaruh stop loss mereka. Betul kan? Di area-area seperti ini karena pasti ada retail yang berpikir bahwa harga akan terus naik ke atas sehingga area-area outflow ini itu pasti jadi area di mana terdapat banyak stop loss-nya para retail. Lalu apa yang terjadi nih? Ketika naik kenceng, turun, mungkin dia membuat retail berpikir, oh ini hanya sebuah retracement sebelum naik lebih tinggi, tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Turun, naik lagi sedikit, rebalance imbalance di sini, kemudian boom, turun ke bawah, ngambil semua liquidity di area bawah ini. Lalu perhatikan apa yang terjadi setelah algoritma mengambil semua liquidity di area bawah ini. Lihat, dengan cepat dia naik lagi, betul? Jadi setelah ngambil stop loss para retail, mengambil liquidity di bawah ini, dia naik lagi dengan kencang, rebalance imbalance di sini. Kemudian setelah itu dia ngapain? Dia turun sekali lagi untuk memastikan trader-trader yang buy di area sini terlikuidasi lagi. Betul nggak sih? Karena banyak kan kita dengar omongan-omongan seperti itu, wah udah nge-buy enak-enak, udah naik tinggi-tinggi, tiba-tiba dia turun lagi ke area entry kita. Habis itu baru dia naik kenceng ke atas. Nah, kenapa sih ada bentuk seperti ini? Ya ini adalah ciri-ciri atau cara algoritma untuk mengambil liquidity para buyer. Algoritma itu tidak senang para buyer itu berada dalam posisi yang diuntungkan terlalu lama dan dia tahu betul bagaimana cara membuat para pihak buyer ini terlikuidasi dengan gerakan turun seperti ini, maka retail pasti akan terlikuidasi. Minimal mereka yang pasang BEP ya pasti kena BEP baru naik. Wah, lalu itu membuat emosi para buyer itu atau membuat emosi para retail itu bergejolak. Jadi algoritma tuh mengerti betul psikologi berpikirnya para retail dan dia tahu banget cara memancing emosi retail untuk terpancing emosinya dan kemudian melakukan balas dendam, entry lagi, dan entry lagi. Nah, ini yang disebut sebagai liquidity engineering dan juga yang disebut sebagai
ya liquidity gitu ya, mengumpulkan liquidity kemudian untuk diambil gitu ya. Dan kita lihat setelah ngambil semua stop loss di bawah ini baru bergerak kencang ke atas. Dan area ini ya, area ini dan area ini yang disebut sebagai area smart money reversal. Kita lihat bahwa di bawah outflow ini ada akumulasi kecil di sini. Lalu juga di atas all high ini ada satu apa ya, satu candle kecil ini. Nah, ini yang disebut sebagai smart money reversal atau apa, mau nyebut apa? Smart money reversal boleh, mau nyebut stop rate boleh, mau nyebut liquidity sweep boleh, mau nyebut apa lagi? Liquidity purge boleh ya. Jadi bebas saja namanya apapun itu, tapi kan intinya sama, yaitu apa? Mengambil liquidity. Dia gerakan penurunan di sini dan gerakan ke atas di sini adalah tujuannya adalah untuk melikuidasi semua posisi para seller dan juga para buyer. Jadi inilah yang disebut sebagai smart money. Dan kita sebagai smart money reversal, sebagai smart money trader gitu ya, kita ketika harga lagi melakukan liquidity engineering, kita nggak ngapa-ngapain. Kita menunggu dulu terjadinya smart money reversal, baru disinilah kita akan mulai fokus untuk cari entry gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Jadi hal terbaik ketika market sedang melakukan konsolidasi adalah menunggu. Tidak ada lagi hal yang lebih baik daripada menunggu sampai ada kejelasan market. Kita tidak perlu menebak di mana market akan melakukan high dan low-nya. Biarkan market melakukan tugasnya. Biarkan high dan low-nya dilakukan terlebih dahulu. Setelah high dan low-nya terbentuk, barulah kita fokus untuk mencari entry. Setelah smart money reversal terjadi, setelah manipulasi terjadi, baru kita siap-siap entry untuk di fase distribusinya. Itu akan jauh lebih aman gitu ya. Jadi sabar menunggu market melakukan manipulasinya terlebih dahulu. Karena sebagai smart money trader, hal terakhir yang mau kita lakukan adalah entry di fase konsolidasi. Apa yang terjadi kalau kita entry di fase konsolidasi seperti ini? Kita akan terombang-ambing di bawah market, di bawah algoritma ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah tanpa tujuan. Tapi perhatikan, ketika manipulasinya sudah selesai dilakukan, smart money reversalnya sudah selesai dilakukan, liquidity sweep, stop rate-nya sudah selesai dilakukan, apa yang terjadi? Baru ada gerakan trending ke atas. Betul, kita smart money reversal, tinggal menunggu terjadinya break of structure, lalu setelah terjadi break of structure, kita tinggal tunggu retracement ke area optimal trade entry, kemudian dia naik ke atas. Jadi seperti itu. Begitupun juga dengan ini ya. Kita lihat bahwa di sini ada area imbalance yang belum di rebalance ya. Dan di sini juga ada order block. Dan kita lihat di area fair value gap ini yang masih belum di rebalance ada begitu banyak all high. Dan kita tahu ini akan menjadi sub ya. Ini yang disebut juga sebagai turtle soup. Para breakout trader di sini, mereka yang pasang buy stop di sini, apa yang terjadi dengan mereka yang pasang buy stop di sini? Para breakout trader ini akan menjadi turtle soup, akan menjadi sup kura-kura bagi algoritma. Order mereka diambil, kemudian apa yang terjadi? Kemudian dihajar turun. Ya, jadi hati-hati terkena jebakan liquidity engineering. Pastikan ketika market sedang melakukan konsolidasi, hal terbaik yang kita lakukan adalah menunggu dengan sabar, dengan tenang, dan menunggu dalam damai. Sampai fase manipulasi dilakukan, baru kita fokus untuk mencari peluang entry di fase distribusi, yaitu fase AMD, akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Oke, kita lanjut lagi. Oke, nah ini ya teman-teman ya. Sorry, nah ini. Nah, jadi apa aja sih bentuk liquidity gitu? Yang pertama ada all high dan all low. Ini bentuk-bentuknya di chart ya. Itu bentuknya seperti all high dan all low, equal high dan equal low, swing high dan swing low. Jadi semua ini adalah bentuk-bentuk dari liquidity di dalam price action kita. Nah, contoh nih seperti price action ini. Kita lihat di sini ada begitu banyak outflow. Outflow itu maksudnya low, sebuah swing low atau ya sebuah swing low atau sebuah low yang udah lama banget itu ya, dan terkesan udah lama banget gak pernah disentuh. Nah itu kan pasti di area-area itu pasti banyak liquidity karena mereka yang di sini ada low tanggal 5 April, di sini ada yang 13 April, di sini ada yang 9 April. Dan lihat ketika market lagi trending begini, di low-low sini pasti ada orang-orang yang ada retail yang
pasang posisi buy, betul, dan mereka mungkin masih nge-hold gitu ya. Dan apa yang terjadi dengan para outflow di sini? Lihat gerakan ini, gerakan perhatikan ya. Ketika dia low di sini dibentuk, dia turun lagi, mungkin double top. Di sini banyak yang entry buy gitu ya, lalu dia naik dengan kencang. Lalu ketika dia naik dengan kencang, dia ngapain? Dia sideways di sini. Dia membangun sebuah konsolidasi. Dan kita lihat bahwa setelah akumulasi atau konsolidasi, maka selanjutnya market akan melakukan manipulasi. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh market setelah dia melakukan konsolidasi atau akumulasi di sini. Perhatikan candle-nya begitu besar dan cepat. Betul nggak sih? Cepat dan besar. Ini ciri-ciri di mana sweep itu dilakukan oleh algoritma. Ciri-ciri sweep itu selalu bentuknya candle-candle yang besar volumenya dan cepat. Dan lihat di sini. Butuh waktu begitu lama. Ini kan daily ya. Jadi satu candle ini adalah candle daily berarti 1 hari. Ini lihat nih, berapa hari dia bolak-balik begini. Dan perhatikan bagaimana ketika dia turun menghabisi semua low di sini hanya butuh waktu berapa hari? 2 hari saja cukup, teman-teman. Dibutuhkan waktu berhari-hari untuk dia naik dan konsolidasi, tapi hanya butuh waktu 2 hari untuk menghabisi semua liquidity di sini. Jadi Anda nangkep ya maksudnya ya. Jadi ini yang disebut sebagai manipulasi dalam market. Jadi market itu melakukan konsolidasi untuk membujuk para retail trader masuk ke dalam market, lalu setelah mereka berkumpul semua, mereka menganggap bahwa ini adalah strong resistance, dan ketika di sini sudah banyak sekali order yang masuk, dan stop loss retail itu semua berkumpul di sini, hanya dibutuhkan waktu 2 hari, 1 hari, 2 hari, habis semua. Ya, area-area di sini semua dihabisi oleh algoritma hanya dalam 2 kali, dalam 2 hari trading. Dan semuanya di sweep, dan ini adalah bentuk manipulasinya yang disebut sebagai smart money reversal, sebagai liquidity sweep, sebagai stop rate, dan lain-lain ya. Tapi kita tahu intinya bahwa ini adalah sebuah sweep liquidity. Lalu setelah dia sweep, setelah dia mengambil semua liquidity di area sini, apa yang terjadi? Dia naik lagi ke atas. Jadi kalau mulai dari sekarang, kalau teman-teman tanya apa itu liquidity, paling gampang adalah teman-teman lihat ketika melihat sebuah price action, teman-teman tebak aja deh, kira-kira di area-area mana yang banyak retail berpikir bahwa itu adalah sebuah strong support atau strong resistance. Lalu pertanyaan keduanya adalah kira-kira kalau mereka sudah menandai mana strong support dan mana strong resistance-nya, kira-kira di mana mereka menaruh stop loss mereka ketika mereka entry di area support dan resistance itu. Nah, itulah area-area yang pasti akan terdapat banyak sekali liquidity. Dan kita, sekali lagi sebagai smart money trader, kita itu tidak melakukan apapun sama sekali ketika market sedang melakukan konsolidasi atau engineer liquidity. Kita baru akan mulai mencari peluang entry ketika market sudah melakukan fase manipulasinya. Dan fase distribusi adalah fase paling aman untuk kita bisa entry di market. Jadi, semoga ini menjawab pertanyaan tentang liquidity, apa itu liquidity, bagaimana bentuknya, dan biasanya juga pertanyaan yang sering muncul adalah time frame mana nih Bang? Time frame mana nih? Jadi kalau teman-teman dari tadi ngerti makna dari liquidity, maka teman-teman gak akan lagi keluar pertanyaan time frame mana Bang? Kenapa? Ya karena makin besar time frame, maka juga liquidity yang terkandung di high dan low di time frame candle itu pasti lebih besar ya. Dan at least buat saya kalau ditanya time frame paling kecil, pakailah candle daily. Karena kita tahu bahwa setiap kali kita entry di market sebagai support dan resistance ya, pasti yang dijadikan patokan untuk menaruh stop loss itu high dan low candle daily. Betul nggak? Coba dipikir-pikir lagi dulu waktu masih jadi support and resistance trader atau supply and demand trader. Di mana kira-kira kita diajarin menempatkan stop loss kita? Di high dan low candle daily sebelumnya. Karena itu previous daily high dan previous daily low itu juga menjadi area liquidity yang empuk yang akan diserang oleh algoritma. Oke? Nah, ini juga kebalikannya yang kita lihat nih. Ketika market lagi naik turun. Jadi ini lanjutannya ya. Jadi abis dia nge-sweep bagian bawah ini, sekarang dia fokus membangun liquidity juga di area atas. Lihat di sini banyak swing high seperti ini, swing high, out high,
swing high, dia banyak sekali ya. Dan kira-kira teman-teman bisa tebak nggak? Kira-kira di atas sini, di atas area-area ini, itu terdapat apa? Ya, tepat sekali ya, terdapat banyak sekali liquidity tempat retail menaruh stop loss mereka. Dan apa yang terjadi di area sini? Ketika dia naik turun, membangun persepsi bahwa ini adalah sebuah strong resistance yang kuat, kira-kira setelah itu, setelah sekian lama dia bangun persepsi bahwa ini adalah strong resistance dan mulai banyak trader yang berkumpul, masuk gitu ya, di area-area ini karena berpikir bahwa harga akan turun ke bawah, oke. Lalu setelah semuanya terayu, semuanya termanipulasi masuk menaruh posisi mereka di sini, menaruh stop loss mereka di sini, apa yang dilakukan oleh algoritma selanjutnya? Boom, ya. Lihat candle-nya begitu besar ketika ke atas, satu, dua, lihat volume-volume candle-nya, oke, betapa besarnya. Berapa bulan ketika melakukan konsolidasi dan hanya butuh waktu beberapa hari untuk bergerak mengambil semua liquidity ini. Kecepatan adalah segalanya dan kecepatan adalah ciri-ciri ketika algoritma itu melakukan sebuah sweep liquidity. Betul? Semuanya diambil. Bersih semua. Siapa yang menyangka tiba-tiba market akan bergerak ke atas dengan kencang seperti ini? Dan ini yang disebut sebagai smart money reversal atau manipulasi, fase manipulasi. Lalu apa yang terjadi ketika algoritma sudah selesai mengambil semua liquidity di bagian atas ini? Dia turun ke bawah dengan kencang. Lihat candle turunnya. Kenapa candle turunnya begitu kencang ke bawah? Karena dia tahu bahwa setelah dia mengambil liquidity di area sini, liquidity di sini bersih, pertanyaan saya, di mana liquidity selanjutnya berada? Yaitu kan di bawah sini. Betul nggak? Nah, cepat candle yang besar dan cepat ini adalah untuk menyerang kembali liquidity yang ada di area bawah ini. Jadi algoritma tidak mengizinkan pihak buyer yang sedang diuntungkan ini berada dalam posisi yang sedang diuntungkan terlalu lama. Jadi kecepatan, dia menyerang setelah dia menghabisi semua stop loss retail di resisten ini, dia segera menyerang dengan cepat area support ini karena dia tahu banyak juga trader yang pastinya menaruh area stop loss mereka di low ini. Jadi begitulah kurang lebih cara algoritma bekerja, menyerang resisten dan menyerang support area. Karena itu adalah area yang paling mudah untuk menebak di mana retail menaruh posisi mereka dan juga menaruh area stop loss mereka. Oke? Nah, ini juga nih, apa aja bentuk-bentuk liquidity selain tadi, old high, old low, swing high, swing low. Ini ya, previous monthly high atau monthly low, previous weekly high, weekly low, previous daily high, daily low. Ini juga semua bagian dari bentuk-bentuk liquidity di dalam price action kita. Jadi old high, old low, swing high, swing low, previous monthly high, previous monthly low, previous weekly high, previous weekly low, previous daily high dan daily low, itu semua adalah area-area yang banyak mengandung liquidity. Oke, contoh nih seperti ini di Canadian dollar Japanese yen, kita lihat bahwa di sini ya, di sini kan ini kan candle monthly nih. Jadi setiap candle ini adalah candle monthly dan kita lihat apa yang terjadi ketika candle monthly high-nya di sweep. Di sini ada double top. Betul, di sini ada double top. Candle ini masuk, nge-sweep, tiba-tiba apa yang terjadi? Jatuh ke bawah. Betul? Di sini juga kan, di sini ada double bottom ya, di sini banyak double bottom. Ketika harganya turun, ngambil semua liquidity di sini, apa yang terjadi? Naik ke atas. Di sini juga ada all high ya, previous monthly high. Di sini juga ada previous monthly high dan semuanya di sweep oleh candle ini. Lihat bagaimana wick-nya do the damage, tapi the body tell the story kan? Ya, jadi wick-nya do the damage, tapi lihat closing candle-nya. Hampir sama dengan candle sebelumnya. Jadi tidak ada breakout candle sebenarnya di sini kan. Hanya nge-sweep doang. Lalu setelah dia sweep, apa yang terjadi? Betapa cepatnya candle ini. Lihat, di sini untuk naik butuh waktu berapa bulan? 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. 6 bulan untuk membangun liquidity ke atas, meyakinkan para retail trader untuk berpikir bahwa Canadian Japanese yen itu strong bullish. Lalu ketika para buyer berkumpul semua memasukkan posisi mereka di sini dan di bawah-bawah sini itu udah terdapat banyak sekali stop loss retail liquidity. Lihat, hanya dalam waktu 1 bulan bersih semuanya.
diambil oleh algoritma, dan inilah cara kerja algoritma, dan bergerak dari apa, dari external liquidity menuju ke internal liquidity. Lihat bagaimana dia tepat masuk ke internal liquidity, respect consequent encroachment di monthly fair value gap ini, kemudian dia reject lagi ke atas. Oke, eksternal, internal, ini juga adalah bagian dari liquidity. Kalau kita kecilin time frame, lihat ini yang terjadi. Setelah dia men-sweep ya, dia nge-sweep nih semua previous monthly high sebelumnya. Di sini ada liquidity sweep, smart money reversal, protected high, apapun Anda mau kasih nama, stop rate dan lain-lain ya. Lihat apa yang terjadi setelah liquidity ini semua diambil. Betapa cepat pergerakan ke bawahnya tadi. Masuk ke monthly fair value gap, dan kita lihat bagaimana dia respect consequent encroachment di sini, kemudian dia naik lagi ke atas. Betul, dan kalau kita ukur nih dari sweep ini sampai ke sini itu 149 pips. Luar biasa teman-teman ya. Jadi semua pihak buyer yang berpikir bahwa ini akan terus naik ke atas to the moon gitu ya, dihabisi semua hanya dalam waktu 1 bulan. Bergerak dari eksternal menuju ke internal. Turun, mengisi imbalance, kembali turun, mengisi imbalance, turun, langsung masuk ke imbalance yang ada di bawah sini. Fair value gap yang ada di area diskon. Jadi begitulah cara kerja algoritma dalam mempermainkan retail trader. Dia tahu betul cara berpikir retail trader, dia tahu betul letak-letak area-area di mana retail trader menempatkan stop loss mereka. Oke. Jadi kalau Anda mau dapat high probability setup, coba deh berhenti ngecek M5, M1 ya. Mainlah di sini nih. Mainlah di previous monthly high, previous monthly low, previous weekly high. Lihat nih. Anda main di previous monthly high, sekali Anda dapat gerakan 149 pips. Asik kan nih kayak begini? Yang kayak begini kan baru nih, asik nih gerakannya. Karena pipsnya besar gitu kan. Nah, ini juga sama ya. Ini Bitcoin gitu ya, apalagi Bitcoin ya. Ini pasti aset yang lagi banyak dilirik, semua mata memandang ya. Dan ada banyak sekali influencer-influencer, bahkan media-media besar juga yang membangun narasi-narasi macam-macam ya. Sehingga pastinya itu gunanya apa sih teman-teman, media-media itu, narasi-narasi dari para influencer itu, mereka tuh apa yang mereka lakukan tujuannya? Mereka juga bekerja sebagai penarik liquidity, untuk menarik liquidity sebanyak-banyaknya supaya terserap di Bitcoin ini. Dan lihat apa yang terjadi gitu ya. Di sini ada low, di sini ada low, di sini ada low, di sini ada low ya, relatively equal low. Oke, lihat apa yang terjadi ketika ini di sweep ya, masuk ke internal liquidity di fair value gap weekly ini ya. Sweep liquidity terjadi, semua low ini diambil, oke. Lalu tebak apa yang terjadi? Dia bergerak ke atas. So, jadi mungkin aja ketika lagi naik ke atas ini, saya nggak tahu nih, narasinya apa nih kira-kira nih. Kalau ada yang teman-teman tahu, boleh komen di bawah. Ketika lagi pergerakan naik ke atas ini, narasinya apa nih? Apakah ada hiu besar yang sedang memborong Bitcoin, ya kan? Atau apa lagi? Saya nggak tahu gitu ya. Tapi sebagai technical analysis trader, saya sih nggak pusing ya narasi apa yang diberitakan oleh media. Ketika saya tahu bahwa ketika ada sweep liquidity di dalam sebuah imbalance, maka ketika liquidity di area sini bersih, maka pasti algoritma akan mendorong lagi harga menuju ke liquidity yang baru, yaitu apa? Ya di atas sini kan. Dan begitu pun juga sebaliknya gitu ya. Ketika dia nge-sweep di sini, lihat di sini ada high, ada high, ada high, ada high di sini. Semuanya di sweep ya. Ketika dari karena dia datang dari sweep liquidity di bawah, dia nge-sweep semua high di sini. Lalu apa yang terjadi? Dia pasti akan lanjut turun lagi. Jadi begitu gerakan. Ini kalau kita ubah ke time frame lebih kecil gitu ya. Nih lihat nih, di sini ada previous weekly high, weekly low yang tadi tuh yang di chart besarnya. Lihat di sini semua di sweep habis. Lalu setelah itu ada rejection strong kuat, ada shift in market structure di sini, meninggalkan fair value gap. Juga kalau kita tarik Fibonacci dari low sini ke high sini, ini area OTI-nya. Oke, dia masuk ke area OTI ini dan dia terbang menuju ke previous weekly high-nya. Dari internal liquidity menuju ke external liquidity. Dan saya nggak tahu narasinya boleh bermacam-macam, ya seperti apalah narasinya, saya nggak terlalu ngikutin, saya udah nggak ngikutin lagi sekarang. Tapi kalau kita lihat berdasarkan technical analysis, bukankah ini terlalu by design?
Apakah kira-kira ketika para big shark itu mau beli Bitcoin, mereka janjian, kita belinya nanti pas ketemu di konsekuen encroachment fair value gap 4 ini kita beli bareng-bareng ya. Kok bisa pas-pas banget gitu ya? Dia respect sekali terhadap fair value gap H4 ini. Apakah ini supply and demand atau ini sebuah algoritma? Ya, saya serahkan ke teman-teman untuk menjawabnya ya, karena ini kan sensitif ya teman-teman. Saya bisa diserang sama Bitcoin community. Tapi kok bisa-bisanya ya para Bitcoin yang nge-buy Bitcoin besar-besaran ini dia belinya pas banget di area OTI dan pas banget ada di area consequent encroachment fair value gap H4 ini. Dan ini kenaikannya lihat dong nih. Saya nggak tahu nih kalau di future ukurannya apa nih 970 pip atau 97 pip nih. Nanti teman-teman bantu saya koreksi ya. Kayaknya mungkin 97 pip lah, nggak mungkin ya mungkin sekitar 97 pip ya. Dan juga kita lihat bahwa kok bisa pas-pas banget ya dia stopnya di atau reject turunnya di consequent encroachment di standar deviasi 2 dan 2.5 ini lebih sedikit dari consequent encroachmentnya kemudian dia balik turun lagi. Apakah ini kekuatan buyer dan seller, supply and demand, atau ini semua sebenarnya adalah sebuah algoritma yang diciptakan oleh seseorang dalam menggerakkan aset-aset kelas ini? Nah, saya biarkan pertanyaan konspirasi ini saya serahkan ke Anda ya untuk menjawabnya ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke previous daily high dan previous daily low liquidity, which is ini adalah bridge ya, jembatan untuk nanti masuk ke sesi berikutnya. Karena setelah sesi ini saya akan bawain kurang lebih 4 sesi tentang optimal trade entry ICT, optimal trade entry pattern ya. Bagaimana nanti saya akan kupas tuntas semua bagaimana cara memaksimalkan entry menggunakan Fibonacci dari ICT, optimal trade entry kita di berbagai macam kondisi. Juga nanti saya akan mulai sharing bagaimana kita entry di time frame yang lebih kecil di M5 dan secara spesifik kita entry di kill zone, terutama di New York kill zone. Kenapa di New York kill zone? Ya karena itu satu-satunya kill zone yang saya suka dan saya kuasai, dan saya nggak sharing sesuatu yang nggak saya kuasai. Jadi kurang lebih akan ada 4 series tentang optimal trade entry pattern. Secara spesifik kita akan bahas bagaimana entry menggunakan ICT OTI di New York kill zone. Oke, jadi stay tune terus di video-video ini. Oke, nah ini kita ngomongin previous daily high dan daily low. Dari tadi belum bahas gold, jadi pastikan ini dari tadi nanya, ini kapan nih keluar chart gold ya? Ini kan pair kesukaannya NKRI ini, ya kan? Negara ini kan sangat suka sekali terhadap pair ini. Ya, jadi kita lihat nih gimana nih cara kerja liquidity menggunakan previous daily high dan daily low. Jadi jangan lupakan marking basic marking kita ya, true day open kita. True day open nih pemisah hari demi hari ini loh, true day open ya. Lalu juga weekly open nih jangan lupa untuk memisahkan mana area premium dan mana area diskon ya. Oke, dan kita lihat apa yang terjadi, apa yang dilakukan algoritma setelah dia melakukan sweep liquidity di sebuah previous daily high atau daily low. Nah, kita lihat di sini. Di hari Selasa, ya which is saya udah bilang ya di weekly one shot one kill saya, Selasa dan Rabu adalah high probability entry di dalam weekly one shot one kill karena 70% probabilitas terbentuk high dan low di satu minggu itu biasanya terulang-ulang di hari Selasa dan Rabu ya. Teman-teman yang udah backtest banyak juga kok yang udah nge-DM saya ngasih tahu, "Bang, udah backtest ya." Congrats ya teman-teman yang udah backtest ya. Itu sungguh Anda sudah betul-betul punya keteguhan hati tuh kalau sampai selesai backtest ratusan data begitu. Dan mereka juga ngomong yang sama ya, "Iya bang, Selasa Rabu, Selasa Rabu, Selasa Rabu." Jadi ngapain kita melototin chart di hari Senin? Boleh nggak trade di hari Senin? Ya boleh aja, emang siapa yang ngelarang gitu. Emang kalau Anda trade di hari Senin, tiba-tiba Anda diketok polisi, ditangkap kan enggak kan? Tapi coba deh teman-teman yang backtest. Yuk teman-teman yang backtest, tinggalin di kolom komentar. Gimana teman-teman setelah selesai backtest? Kira-kira ketemu entry paling bagusnya di hari apa? Selasa dan Rabu bukan? Setuju sama saya? Gitu kan? Jadi buat mereka yang udah backtest, ya mereka tahu kok jawabannya. Kenapa saya harus melototin chart di hari Senin? Oke? Karena, nah ini lihat nih, di hari Selasa dia nge-sweep, dia ngambil previous daily low, yaitu Senin low-nya diambil. Lalu setelah dia ngambil Senin low, lihat apa yang terjadi. Ada gerakan trending kencang ke atas. Betul, di sini dan di sini terjadi market structure shift-nya. Dan ini nih, bearish candle ini ya, kalau yang masih ngomongin order block, kayaknya
video saya kayak udah banyak banget yang ngejelasin tentang order block. Saya masih bingung kenapa masih ada aja yang nanya, order block itu yang mana bang? Order block itu yang mana bang? Nih saya jelasin sekali lagi ya. Setelah sweep ini terjadi, oke, kita mencari apa namanya, bias kita kan berarti buy, bias kita kan bullish. Jadi kita mencari bullish order block, dan bullish order block adalah bearish candle terakhir ya yang melakukan sweep dan di break dengan displacement candle. Kita lihat di sini udah ada displacement candle, dan bearish candle ini ketika di break ini menjadi order block. Di sini juga ada swing high, di sini udah terjadi market structure shift ya, udah ada perubahan struktur dari bearish ke bullish, dan udah ada sweep liquidity juga, udah ada market structure shift, dan PDR yang bisa kita pakai adalah order block ini. Lihat bagaimana ketika dia ngebreak, masuk lagi, cuma dicium sedikit ya, dicium sedikit, boom, terbang. Dan hari Kamis kembali turun sampai hari Jumat. Oke, jadi setelah dia nge-sweep previous daily low di sini, lalu selanjutnya dia akan mengincar liquidity yang ada di area sini ya, di area previous daily high-nya. Dan begitupun sebaliknya. Nah ini waktu gold bikin all time high ya, udah berkali-kali bikin all time high, tapi ini all time high keberapa saya lupa. Tapi teman-teman di komunitas waktu ini muncul, waduh banyak banget nih yang nge-sell di sini ya, pada panen besar nih komunitas saya nih. Ya karena mudah sekali ya, karena di sini jelas banget lihat ada previous daily high-nya di sweep, kemudian dia turun, di sini ada swing low terakhir yang ngedorong harga ngelakuin sweep liquidity, dan ini di break. Dan di sini juga meninggalkan fair value gap. Di sini 3 konsekutif bullish candle ini ketika di break kenceng ini juga menjadi order block ya. Jadi di sini ada order block, di sini ada fair value gap. Kalau kita tarik OTI juga Fibonacci, di sini juga area OTI. Jadi enak banget buat entry ya. Dan lihat dong, turunnya asik banget ya. Jadi begitu dia selesai ngambil semua liquidity di area atas, pertanyaannya di mana pihak yang sedang diuntungkan? Kan pihak yang sedang diuntungkan adalah pihak buyer ini kan. Nah, ketika pihak buyer ini diuntungkan, maka selanjutnya setelah algoritma mengambil liquidity di area atas, maka pasti algoritma akan menyerang pihak buyer yang sedang diuntungkan. Dan lihat di sini sweepnya di hari apa? Di hari Rabu, teman-teman. Selasa, Rabu, Selasa, Rabu, Selasa, Rabu. Lalu kemudian dia turun sampai hari Jumat. Itu ya, mengambil previous daily low di hari Senin. Jadi inilah cara kerja algoritma dalam mengambil liquidity di previous daily high dan previous daily low, teman-teman. Oke, jadi gitu aja untuk video liquidity kali ini. Semoga video liquidity ini cukup untuk menjawab semua pertanyaan teman-teman tentang buy side liquidity, sell side liquidity, smart money reversal, protected high, protected low, ya, liquidity purge, apalagi stop rate, sweep liquidity, dan lain-lain tuh semoga terjawab ya. Semoga dengan ini kita bisa move on dari liquidity, jadi kita bisa bahas dengan topik-topik yang lebih dalam. Karena masih banyak nih yang DM baik ke Instagram atau ke Telegram, bang, sell side liquidity apa bang, buy side liquidity apa bang, smart money reversal apa bang, gitu ya. Perasaan kayaknya udah banyak banget video-video saya. Jadi khususnya buat teman-teman yang baru ketemu saya di video kali ini, saya sangat menyarankan Anda tonton dulu playlist saya di terdahulu di memahami dasar-dasar ICT yang benar. Oke. Nah, jangan lupa ya teman-teman, let's connect ya, kita kenalan lebih dalam, kita ngobrol lebih dalam. Anda boleh join di grup Telegram saya, atau Anda boleh juga follow Instagram saya. Saya suka bikin FAQ di Instagram. Jadi kalau teman-teman mau tanya, mohon maaf nih teman-teman ya. Jadi kalau yang DM ke Telegram atau ke Instagram saya nggak jawab karena apa? Teman-teman satu hari banyak banget yang DM ya. Gak mungkin saya balesin satu-satu ya teman-teman. Jadi mohon pengertiannya ya. Tolong jangan sakit hati ya teman-teman ya. Jadi nanti di Instagram saya akan sering bikin FAQ. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan di situ ya. Jadi nanti saya akan jawab semua di Instagram. Jadi jangan lupa follow Instagramnya Happy Cuan Trader 77 ya. Juga buat teman-teman yang mau ebook ICT gratis, silakan ya, klik linknya di deskripsi video. Semua grup Telegram, link Instagram, link ebook semua saya taruh di deskripsi video. Anda bisa download secara gratis di grup Telegram eksklusif saya ya. Karena ada mulai banyak scammer bermunculan pakai foto saya, jual ebook saya di Shopee dan lain-lain. Ya, jadi ada ya udahlah, saya nggak mau ngomong terlalu banyak. Tapi buat Anda yang mau dapat ya silakan lah, Anda bisa download gratis di
link-link ini ya, dan link-link ini semua sudah saya sertakan di deskripsi video. Jadi silakan teman-teman klik linknya, kita connect bareng, oke? Kita ngobrol bareng, oke? Dan juga buat teman-teman ya, mungkin yang sudah join Traktir Kopi, sekalian pengumuman nanti di tanggal 7 September kita akan ketemu lagi di live Zoom ya dengan tema yang saya bawain, Gambler or Trader. Jadi penjudi atau seorang trader. Oke, jadi kita bahas lagi, kita ngobrol lagi, kita ketawa-ketahuan lagi, kita having fun lagi di live Zoom hari Sabtu tanggal 7 September. Buat teman-teman yang belum join atau belum jadi membership Traktir Kopi, ya Anda boleh join juga ya. Nanti kita ketemu sama-sama di tanggal 7 September nanti di jam setengah 8 dan link Zoom-nya seperti biasa nanti akan saya post di community tab khusus member Traktir Kopi jam 18.30. Oke, terima kasih semuanya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan komen aja di kolom komentar ya, gitu. Dan nyalain lonceng notifikasinya, karena setelah video ini saya mulai akan rutin lagi upload video-video playlist series ICT saya yang kedua. Jadi jangan lupa kasih like sebanyak-banyaknya. Semakin banyak like yang teman-teman kasih di video ini, nah nanti video kedua saya akan upload lebih cepat. Tapi kalau like-nya dikit, ya mungkin nanti saya juga undur-undur sedikit lah untuk upload videonya. Jadi mohon support ya, like dan share-nya teman-teman. Dan terima kasih buat semuanya. Kalau ada pertanyaan sekali lagi boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman, saya doakan sukses semua, konsisten profit ya, dan happy cuan semuanya. Bye-bye.